Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang kami hormati Ibu Nadia Fadila Fityalah selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dan yang saya banggakan, para penonton video ini serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nonon Farel Juan Olaf dengan NIM 1707620033. Saya Kintan Arum Renggani Setiajid dengan NIM 1707620040. Saya Monik Hafifah dengan NIM 1707620052. Saya Siti Nurhaziza dengan NIM 17076-220. Saya Muhammad Farudin dengan NIM 17076-20077. Oke, kiranya demikian perkenalan kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai model pembelajaran tematik. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita bahas dan kupas tuntas mengenai metode pembelajaran tematik. Namun pertama-tama yang ingin kita bahas nih, menurut kalian sendiri, tematik itu definisinya apa sih teman-teman? Oke, menurut dari saya dulu ya. Kalau metode pembelajaran tematik itu adalah kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap beberapa materi pelajaran bidang studi dalam satu tema atau topik pembahasan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau menurut saya, tematik ini sering banget dijumpain di buku anak SD ya. Jadi beberapa mata pelajaran itu dijadiin dalam satu tema, kemudian disatukan dalam buku tematik. Nah, pembelajaran tematik menurutku menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Jadi sering juga disebut dengan pembelajaran tematik terpadu. Menurut aku pembelajaran tematik ini disusun dengan mengaitkan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa. Jadi dari pembelajaran tersebut siswa itu bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna. Kalau menurut aku sih itu. Kalau dari teman-teman lain gimana? Oke, kalau dari menurut aku, metode ini itu jadi agar tidak membebani peserta didik dengan cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Kalau menurut yang lain? Oke, kalau menurut saya itu tematik yang berkenaan dengan tema. Kalau pembelajaran tematik itu menurut aku pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui tema, di mana peserta didik tidak mempelajari materinya secara terpisah, namun semua materi itu ada dan sudah melebur menjadi satu di dalam satu kegiatan pembelajaran. Gitu sih kalau menurut aku. Wah, menarik banget ya. Lengkap banget nih teman-teman udah jelasinnya. Jadi sebenarnya bisa kita simpulin nih, kalau yang dari tadi udah kita jelasin, kalian jelasin, kalau sebenarnya tematik itu sebenarnya pokok isi atau wilayah dari suatu bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema ataupun judul, lalu disajikan dalam proses pembelajaran di dalam kelompok belajar. Oke, jadi kayaknya kita langsung jelasin ke bagian pembelajaran tematik aja ya. Tadi kan kita udah jelasin pengertian tentang tematik itu apa. Nah, sekarang kalau dari teman-teman nih, ada nggak sih yang mau bantu jelasin nih pengertian pembelajaran tematik itu apa? Biar teman-teman yang dengar pada tahu nih definisinya pembelajaran tematik. Oke, coba saya jelasin ya. Langsung aja nih. Pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi itu sih arti dari pembelajaran tematik. Wih, singkat, padat, jelas banget ya Farel jelasinnya. Oke, kalau tadi pengertiannya kan udah pada tahu kan, mulai dari pengertian tematik dan pengertian pembelajaran tematik itu sendiri. Nah, habis itu kita lanjut nih ke landasan-landasan yang ada dalam pembelajaran tematik ini. Nah,
Ada yang mau ngasih tanggapan nggak sih teman-teman ini dan penjelasannya soal landasan tematik nih? Oke, thank you Olaf. Izin bantu jawab ya. Jadi kalau dalam pembelajaran tematik itu ada landasannya. Jadi dia itu nggak sembarangan aja. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua psikologis, dan yang terakhir ada landasan yudiris. Oh, ternyata gitu ya. Jadi nggak sembarangan buat nyusun apa pembelajaran dengan model tematik ini ya. Kalau ada landasannya berarti ada prinsipnya juga ya yang digunakan dalam pembelajaran tematik ini. Nah, kira-kira apa aja sih ya prinsipnya menurut kalian itu gimana? Kalau dari yang aku tahu, sebenarnya ada 9 prinsip dalam metode pembelajaran, yaitu seperti yang ada di poster nih. Yang pertama itu terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pembelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan atau joyful learning. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pembelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisah atau pembedaan antara suatu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran yang lain yang dilakukan yang sekiranya sulit. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel nih. Yang terakhir, menggunakan variasi metode pembelajaran dalam pembelajaran. Nah, itu dia 9 prinsip metode tematik. Wih, Kintan jelasinnya panjang, lebar, dan sangat lengkap ya. Semoga teman-teman yang dengar bisa ngerti dan nangkep. Oke, yang terakhir, jadi kita juga punya karakteristik. Jadi selain ada landasan, ada prinsip yang tadi udah jelasin, terakhir kita punya karakteristik nih. Karakteristik dari metode pembelajaran tematik itu sendiri. Nah, karakternya itu kan ada beberapa macam ya. Kalau metode pembelajaran tematik ini kira-kira karakternya apa sih? Kan metode pembelajaran lain karakternya beda-beda kan. Nah, teman-teman ada yang bisa bantu coba jelasin nggak karakteristiknya? Oke, coba bantu jelasin ya. Kalau menurut aku, karakteristik yang pertama itu berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Artinya ini dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa atau yang biasa disebut direct experience. Dan mungkin yang aku tahu dari yang terakhir adalah pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Itu aja sih kalau dari aku. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Mau dong, mau nambahin. Nah, tadi kan udah ada 3 tuh. Nah, jadi selanjutnya itu ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi di sini siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Kemudian yang kedua itu atau selanjutnya bersifat fleksibel. Yang artinya guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir ini ada menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, pembelajaran tematik mengadopsi prinsip PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, itu aja sih yang mau saya tambahin dari penjelasan sebelumnya. Oke, makasih Farel. Keren banget ya kalian ya, bisa kompak banget gitu jelasinnya. Saling melengkapi penjelasan yang ada. Nah, jadi itu dia nih, penjelasan dan pengertian yang udah kita kumpas tuntas soal metode pembelajaran tematik. Mulai dari pengertian, landasan, prinsip, sampai karakteristik. Jadi kita harap nih, buat teman-teman yang dengar ataupun kita yang jelasin bisa lagi lebih paham dan lebih ngerti lagi gimana sih tentang metode pembelajaran tematik itu. Oke, kiranya sekian hasil presentasi kami dan diskusi kami dari poster kelompok 2. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat pagi, siang, sore, malam.